Kalau semisal nih Mas musim penghujan dan terjadi banjir gitu, biasanya juga banyak ditemukan ular juga. Banyak yang masuk rumah juga. Itu waktu beberapa kali itu di tetangga saya kebanjiran kan, kebanjiran masuk di dalam rumah, ular ada, biawak ada. Oke Mas, selain ular nih, Hmm. pernah digigit hewan apa aja? Kalau gigit hewan apa aja itu ada biawak. Biawak pernah Mas. Biawak terus tokek juga. Kalau tokek emang di lapangan sih. Nah, waktu di lapangan kegigit. Terus biawak, kalau biawak itu cuma dicakar aja. Biawak Dicakar. Tapi kalau udah di rumah kan emang sengaja aku interaksi. Kalau di lapangan kan memang buat pengamanan ya. Begitu nangkep langsung masuk karung atau masuk box. Itu minimal sekali kalau kegigit. Tapi kalau di rumah kan saya interaksi dimandiin, terus buat apa mainan atau buat apa itu. Nah itu udah kegigit waktu kemarin itu, waktu malam takbiran tuh memang sengaja tak mandiin kan kegigit. Terus waktu biawak itu juga di rumah. Di rumah ada teledor saya itu waktu mau ngasih makan. Biasanya kan saya pakai capitan buat safety-nya. Ini pakai tangan kosong tak kasihkan. Nah, biawaknya kan mungkin nyium bau. Dia kan tidak bisa membedakan mana makanan mana tangan kan. Dia gigit kena jari saya. Nah, ayamnya tuh lolos, jari saya masuk gini, masuk. Nah, terus kan aku udah tahu biawak tuh karakternya gimana. Dia semakin dilepaskan malah semakin geget. Nah, tetap biarkan aja, mau dia gigit kan. Lama tuh, ada 5 menit. 5 menit baru lepas. Nah, udah tak tangkap, tak masukkan box, terus tak P3 ke jari saya. Ternyata selain memelihara ular, Mas juga memelihara biawak juga. Ada biawak. Dan mayoritas kalau udah dari hasil rescue tuh mayoritas lari ke rumah saya. Nah itu buat bahan edukasi juga, ada yang di breeding juga. Kemungkinan ada komunitas lain yang membutuhkan buat bahan edukasi, itu buat jaga-jaga, Mas. Gitu. Terus ini kan tadi melihara biawak ya. Nah itu didapatkannya juga dari rescue juga. Kebanyakan yang di rumah tuh banyak hasil rescue. Punya saya sendiri yang hasil beri dari breedingan itu ada. Dulu cuma 2 sih Mas. Cuma sedikit. Kalau hasil rescue itu banyak, hampir semuanya. Oke, kan Mas Wira ini juga sudah berpengalaman ya dalam mengatasi hewan. Nah, mungkin Mas bisa memberikan treatment ke masyarakat gimana sih caranya menangkap hewan gitu? Kalau treatment ke masyarakat sih, saya rasa bukan ke masyarakatnya Mas. Kalau buat treatment buat saya sendiri. Saya kan selaku seorang yang rescuer lah, istilahnya rescuer. Jadi kalau setiap hewan kan punya perasaan lah. Nah, kalau kita diperlakukan semena-mena kan juga nggak senang. Nah itu saya terapkan ke hewan itu. Kalau semisal ada nih waktu rescue bongkar, lihat ularnya atau lihat barangnya atau tokek atau segala macam, saya terapkan ke semua hewan. Kalau udah lihat hewannya, tak ajak omong Mas, yuk pulang yuk, tempatmu bukan di sini. Nah, karena kan yang punya rumah kan juga tidak nyaman lah ya, berarti kan bukan tempat dia di sini. Yuk pulang yuk, rumahmu bukan di sini atau tempatmu bukan di sini. Yaudah. Saya megang juga bukan ngaget ke dia, tahu-tahu tangkep gitu kan mesti dia berontak. Saya pelan-pelan. Kalau ular sih saya lihat dari jenisnya dulu. Kalau memang dia tidak berbisa kan saya dari badannya pelan-pelan diangkat. Kalau tidak berontak ya udah lanjut aja. Lanjut kita amankan kepala. Yang pertama kan kepalanya saya pegang, dan megangnya tuh nggak megang gitu banget, nggak megang erat-erat banget kan. Nah, terus saya masukkan ke kantong reptil atau di box gitu. Kalau tokek juga sama kayak gitu, ya pulang yuk, tempatmu bukan di sini. Nah, kalau udah mau dilepas juga saya ngajak ngomong lagi,
ya udah ya tempatmu di sini, moga-moga nyaman gitu kan. Emang saya biasakan seperti itu. Ya meskipun saya tahu bukan bisa ngomong sama hewan ya, tapi kan ya gitulah treatmentnya. Emang itu apa, hewannya kayak nurut gitu Mas setelah Mas kasih tahu gitu? Kurang tahu juga sih Mas. Mungkin memang dari cara pegangku kan emang rileks, tidak mengakitkan si hewan. Mungkin dari itu. Kalau saya untuk ngobrolnya sih, memang saya sendiri, memang nyamanku kan seperti itu. Nah, mungkin dengan itu kan ya mungkin ada yang tahu sih ya, hewan punya ya koneksi lah, terkonek, tahu oh ini orang bukan mau jahatin aku, mungkin hewan tuh ngira kayak gitu, ini mau nyelamatin aku gitu. Tapi selain dengan cara itu, mungkin Mas ada cara yang lain nggak buat nangani itu? Pernah nggak? Selain dikasih tahu kayak tempatmu bukan di sini ya, gitu. Ada nggak cara lain? Gitu? Kalau cara lain sih nggak ada sih Mas. Nggak ada, ya? Memang dari dulu memang tak sengaja seperti itu. Oke Mas, kan di masyarakat itu kan apa berkembang kayak mitos gitu kalau misal kita mindahin hewan dari satu tempat ke tempat yang lain tuh akan berimbas kepada orangnya itu. Nah, Mas pernah nggak ngalamin hal semacam itu? Itu pernah sekali Mas. Waktu tahun berapa lupa aku. Tahun 2013 kayaknya. Waktu itu kan aku lagi kerja admin di SD Tugu. Lah itu ada salah satu guru lah, istilahnya guru itu nelpon, dan nelponnya itu bukan ke HP pribadi, ke telepon kantor. Nah, saya angkat, Mas, di sekolahku ada ular, mau ngambil enggak? Mana Pak? Di daerah ini Mangkang. Oh ya, boleh, tak ambil. Dan itu pagi, baru nyampe di kerjaan jam 7 itu baru naruh tas, dapat telepon tuh. Iya Pak, tak ambil ya. Nah, saya kan izin sama kepala sekolah saya. Bu, saya mau izin ke sini katanya ada ular. Oh iya Mas, yes ke sana. Sana udah. Nah, dari perjalanan mau jemput si ular ini nggak ada masalah, nggak ada problem. Sampai sana ularnya udah ditaruh di tong sampah. Kita lihat main gede nih, sendirian bisa enggak ya? Saya bisa ukurannya sih 1,5, masih 1,5 atau 2 meter lupa. Tak ajak ngobrol, lagi-lagi tak ajak ngobrol, Mas. Seperti biasa, treatmentnya seperti itu. Memang ngalir aja sih Mas, nggak disengaja atau gimana, memang ngalir. Saya ajak ngobrol, yuk pulang yuk, rumahmu udah di sini. Lagi-lagi itu keluar. Waktu penanganan juga dia nggak berontak atau nggak apa. Udah pamit dari situ, perjalanan dari TKP dia ke sekolah kerja saya di situ nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Kalau semisal itu membo atau jadi-jadian ya, itu kan mesti ada halangannya, pasti ada halangannya. Itu kok nggak ada. Udah sampai situ aman, di sekolahan pun aman. Sampai waktu pulang kerja, dari sekolah saya kerja itu sampai ke rumah itu aman juga, perjalanan aman, tidak ada apa-apa. Dan mikirku kan itu emang hewan beneran ya. Dan di rumah pun tidak ada kejadian apa-apa. Lah tidur itu kalau biasanya itu kalau jadi-jadian kan dia mimpiin, datang ke mimpi atau gimana lah. Nah, itu enggak, oh ya wes aman lah ya. Lah tapi setelah seminggu itu saya rasanya kayak asam urat sama rematik gitu. Jadi sendi-sendi dari ini jari-jari sama lutut, terus ini engsel kaki tidak bisa gerak sama sekali, asam urat persis.
Itu berlangsung sebulan. Juga ya? Sebulan. Seminggu aku ngeluh sama, waktu itu masih sama orang tua tinggalnya. Ngeluh sama orang tua, terus disuruh periksa kan. Di dokter keluarga tadinya pertama. Mas, gejalanya apa ini? Dicek gula darah, kolesterol dan lain-lain aman. Normal semua. Terus dokternya juga bingung. Mas, sakit apa ya? Tidak tahu, Dok. Tak gituin. Tapi yang saya rasakan itu jari-jari tidak bisa nekuk. Ini saya tekuk susah. Yaudah, tak kasih obat asam urat lah. Diminum. Waktu obatnya itu dikonsumsi aman, kayak biasanya. Setelah obat itu habis, gitu lagi. Terus tak rasain seminggu kan. Waktu itu juga kerja, Mas. Kerja itu sangat nyiksa banget. Jadi kalau saya kerja kan mengutamakan mobilitas. Itu mobilitas. Wah, itu sangat nyiksa banget. Terus seminggu aku udah nggak tahan, periksa lagi ke dokter lain. Mungkin kan yang ini salah diagnosa. Dokter lain sama. Pak, ini gejalanya gini. Diperiksa lagi kolesterol, gula darah dan lain-lain aman, normal semua. Dan normal, habis itu dikasih obat. Obatnya tak lihat kok sama, obat asam urat, apaan ya, tak minum lah. Minum aman kan ya, minum kan biasa 3 kali sehari, aman itu. Nah, setelah obat yang dari dokter kedua habis, itu gitu lagi, kambuh lagi. Wah nggak enak lah rasanya. Itu selama 1 bulan, jadi total 2 bulan lah. Nah, setelah itu kalau semisal ular itu ndak makan, ular bisa tahan ndak makan tuh setengah tahun. Setengah tahun, tapi dengan catatan dia minum ya. Kalau dia minum. Kalau ndak makan sama ndak minum ya berkurang dari itu. Kalau ndak makan aja bisa setengah tahun. Tapi ada juga jenis, ada yang sampai setahun ada. Tapi yang khusus tak pelihara itu kan piton. Itu setengah tahun dia matilah. Nah, kurun waktu 3 bulan itu dia mati. Dan mati itu aku nggak sadar kalau udah mati. Nah, tahu-tahu tuh udah kaku kan, udah agak, mungkin udah 2 hari lah matinya. Nah, udah mati tak kubur kan. Ya, bukannya kalau udah mati tak buang itu aja, enggak. Saya tak kubur, udah bersih. Tempatnya juga udah bersih, aku pulang. Besoknya sembuh, Mas. Besoknya langsung sembuh. Nggak tahu itu apalah namanya itu. Besoknya sembuh. Terus aku ingat setelah itu kan kejadian itu, aku ingat kalau dulu orang tua saya itu, khususnya bapak itu pernah bilang di Mangkang ada pembukaan jalan, pembukaan lahan, pakai ekskavator nyantol ke ular. Nah, orang kan juga, wah, ulo iso didol kan, ada nominalnya. Nah, itu dijual. Terus kemudian malamnya mimpi ular itu, katanya suruh ngembaliin. Dan untungnya kan kalau misal dijual kan dia nggak tahu ya buat apa, entah dia disembelih atau dipelihara kan nggak tahu. Dan untungnya besoknya itu dicari, di yang beli itu masih ada, terus dikembalikan. Dan sebelum dia nemukan ular tuh dia linglung. Linglung kayak orang gila itu kan, linglung, entah pikirannya kosong atau gimana. Lah itu aku ingat, aduh, ini Mangkang juga ya, yang merinding, Mas. Aku tahu itu sendiri. Itu juga Mangkang, aku ingat, aduh iya Mangkang ya. Tapi kan waktu tak evakuasi udah tak ajak omong, bukannya langsung ngambil, wah gimana kan, emang tak perlakukan baik banget. Waktu di rumah pun kan panjang segitu, kalau dulu kamarku kan di atas, jadi waktu itu di atas buat ke kamar mandi kan harus ke bawah. Nah itu kan buat kan dia berontak dan segala macam kan, aku nggak mau. Nah, aku pakai tisu basah tak lap, terus ada kutunya tak cabutin, tak perlakukan baik banget. Tapi nggak tahu lah, namanya hewan kan kurang suka ditangkap atau gimana. Aku kan panggulnya rak ning kene gitu kan, kalau soal protes kan kayak gitu. Panggul rak kene ngopo mbok cekel kan gitu misalkan. Setelah hewannya mati aku sembuh. Tapi sekarang pun nggak ada gejala lagi, Kak. Dulu itu nggak ada, Mas.
Tapi itu bisa saja kayak disebut sugesti nggak sih, Mas? Kalau sugesti enggak sih, Mas. Dari beberapa hewan yang saya rescue itu enggak ada. Baru kali itu. Dan setelah itu juga enggak ada. Belas enggak ada, sama sekali enggak ada. Itu cuma hewan itu satu tok itu dari Mangkang itu. Oke, Mas, sebagai edukasi nih buat masyarakat, Mas punya tips and trik nggak buat hewan terutama satwa reptil gitu biar nggak masuk rumah itu caranya gimana? Nah gitu, oke. Kalau hewan bisa diajak omong enak ya, Mas, Mbak, nggak usah masuk rumah lah. Itu kan bukan rumahmu, rumahku, nggak usah masuk ya gitu. Atau enggak ditulisin lah, ular tidak masuk kan, enak. Kalau ular kan gimana caranya kita yang mengantisipasi, bukan kita ajak ngobrol, Mas, ojo ning kene lah, kan rumahmu kan. Jadi yang pertama, ular itu kan suka hewan yang suka tempat yang kotor. Jadi yang pertama jaga kebersihan. Kalau ada barang yang menumpuk itu diminimalkan lah. Kalau memang terpaksa ada barang yang menumpuk itu ya ditata rapi. Kalau misalkan orang punya hobi bertanam atau punya yang dulu kan ada tenarnya kan gelombang cinta itu. Gelombang cinta, terus yang aglonema atau apa tuh, nah itu kan pada nanam tuh banyak. Nah itu bisa mungkin 2 kali seminggu itu diubah bentuknya atau dibersihkan, terus dibuatlah, kalau nyiram itu kan mesti ada mangkoknya kan di bawah itu, nah itu dibuang itu kan biar bersih aja kan. Kalau dari situ kan otomatis tikus ke situ kan, lembab itu. Nah tikus mancing ular. Yang pertama tadi jaga kebersihan, yang kedua pencahayaannya cukup, terus yang ketiga itu tadi barang menumpuk diminimalisir, terus yang keempat kalau semisal buat proteksinya itu kita pakainya karbol. Kalau ngepel itu kan pakai karbol, kalau ubin gini kan pakai karbol bisa. Tapi kalau yang plesteran kayak di garasi itu ada yang plesteran, ada yang pakai ubin tuh pakainya dikocor aja. Jadi nggak usah dibal, nggak apa, cukup dikocor terus ditutup kalau ada lubang, misal di ventilasi atau bawah pintu itu kan misalnya ada, itu ditutup juga. Pokoknya lubang-lubang yang mencurigakan ventilasi atau jendelanya, kalau ada yang tahu kan ya, kaca kecil-kecil itu, nah itu ditutup aja. Kalau memang nggak suka ditutup, dikasih ram nyamuk, ram yang kecil-kecil banget tuh, kasih itu kan otomatis ular nggak bisa masuk. Terus yang keberapa tadi ya, kelima itu kalau semisal masih ada tanaman yang ngerambat ke rumah, itu sebaiknya dipotong. Kalau ada pohon atau apa tuh biasanya kan dahannya lari ke rumah, itu yang ke arah rumah tuh harus dipotong juga, bisa buat rambatan ular kan itu gitu, Mas.